Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Hari ini bersama-sama kita akan belajar firman Tuhan dari kitab Ulangan pasal 1 ayat 41 sampai dengan ayatnya yang ke-46. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Ulangan 1 ayat 41 sampai dengan ayat 46 di bawah perikop riwayat kegagalan serangan ke bagian selatan. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu kamu menjawab katamu kepadaku, kami berbuat dosa kepada Tuhan. Kami mau maju berperang menurut segala yang diperintahkan kepada kami oleh Tuhan Allah kita. Dan setiap orang daripadamu menyandang senjata perangnya sebab kamu menganggap mudah untuk berjalan maju ke arah pegunungan. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, katakanlah kepada mereka, janganlah kamu maju dan janganlah kamu berperang, sebab aku tidak ada di tengah-tengahmu. Nanti kamu terpukul kalah oleh musuhmu. Dan aku berbicara kepadamu, tetapi kamu tidak mendengarkan. Kamu menentang titah Tuhan. Kamu berlaku terlalu berani dan maju ke arah pegunungan. Kemudian orang Amori yang diam di pegunungan itu keluar menyerbu kamu, dan mereka mengejar kamu seperti lebah dan mengalahkan kamu dari Seir sampai Horma. Lalu kamu pulang dan menangis di hadapan Tuhan, tetapi Tuhan tidak mendengarkan tangisanmu dan tidak memberi telinga kepada suaramu. Demikianlah kamu lama tinggal di Kades, yakni sepanjang waktu kamu tinggal di sana. Amin. Untuk pembacaan firman Tuhan, saya memberikan judul untuk renungan kita pada hari ini dengan judul Percaya dan Taat. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, sebagai orang percaya, tentu kita tidak asing dengan dua hal ini, yaitu percaya dan taat. Kedua hal ini sangat penting dan harus ada pada diri orang percaya. Dalam kehidupan ini, tidak cukup hanya percaya saja atau tidak cukup hanya dengan taat saja. Percaya dan taat adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan atau berdiri sendiri-sendiri. Dan teks yang kita baca hari ini memperlihatkan kepada kita dosa atau kesalahan besar yang dilakukan oleh bangsa Israel kepada Tuhan. Di Ulangan 1 ayat 26 dan juga ayat 43 di sana dituliskan sebanyak 2 kali, yaitu kamu tidak mendengarkan, kamu menentang titah Tuhan. Bangsa Israel tidak percaya dan bangsa Israel tidak mau taat kepada Tuhan. Sekalipun Tuhan sudah mengingatkan mereka akan bahaya yang ada di depan, tetapi bangsa Israel tetap saja ngeyel. Mereka tetap melakukan apa yang menjadi kehendak atau kemauan mereka sendiri dan mereka tidak mau melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Bangsa Israel melakukan dosa itu sehingga mereka memetik buah atau akibat dari dosa yang mereka lakukan. Setiap dosa ada konsekuensi. Kita bisa melihat bahwa akhirnya bangsa Israel kalah berperang. Mereka menangis, mereka meratapi kegagalan mereka di hadapan Tuhan, tetapi di sana dituliskan bahwa Tuhan tidak mendengarkan mereka. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, hari ini kita diingatkan kembali dan kita mau belajar untuk percaya dan taat kepada Tuhan. Percaya dan taat kepada Tuhan bukan hanya ketika segala sesuatunya berjalan dengan baik, atau ketika kita diberkati, atau ketika kita sehat saja Bapak Ibu Saudara, tetapi biarlah di dalam segala perkara, baik suka ataupun duka, susah atau sedih, sehat atau sakit, ya, di tengah-tengah pergumulan masalah kehidupan yang kita hadapi, biarlah kita belajar untuk selalu percaya dan taat kepada Tuhan. Saya menutup renungan kita pada hari ini dengan satu kisah. Pada tahun 1866, dalam sebuah KKR yang dipimpin oleh pengkhotbah besar bernama Dwight L. Moody, ya, ada seorang komposer musik bernama Daniel B. Towner, terinspirasi dari salah satu pemuda yang mengikuti KKR tersebut. Lalu Towner menciptakan hymn yang kita kenal sekarang dengan judul Trust and Obey, ya, yang diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia yaitu percaya dan taat. Melalui catatan pribadi, Towner menuliskan demikian. Tuan Moody sedang memimpin serangkaian pertemuan di Brockton, Massachusetts, dan saya merasa senang bisa bernyanyi untuknya di sana. Suatu malam seorang pemuda berdiri di sebuah pertemuan
pengetahuan kesaksian dan berkata, "Saya tidak begitu yakin, tetapi saya akan percaya dan saya akan taat." Saya hanya mencatat kalimat itu dan mengirimkannya dengan sebuah cerita pendek kepada pendeta John H. Summit, seorang pendeta Presbyterian. Lalu dia menuliskan hymn itu dan alunannya pun lahir seperti yang kita kenal sekarang ini. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, sama seperti ucapan keyakinan dari salah satu pemuda yang menginspirasi Towner di atas, ketika kita mengatakan kita percaya kepada Tuhan, maka kita pasti akan mendengarkan dan taat melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, ketaatan adalah ungkapan atau ekspresi kasih dan percaya kita kepada Tuhan. Kalau kita mengaku kita mengasihi Tuhan, kita percaya kepadanya, tentu kita akan melakukan perintahnya, melakukan segala sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Biarlah Tuhan menolong kita untuk kita selalu percaya dan taat kepada Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus